Halo teman-teman, selamat datang di channel Journey World. Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat terkenal dan penuh wawasan, yaitu Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Buku ini tidak hanya membahas tentang bagaimana otak kita bekerja, tetapi juga memberikan banyak pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam manajemen keuangan pribadi. Jadi, kalau kamu ingin lebih pintar mengelola uang, pastikan untuk menonton sampai habis. Sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten informatif seputar dunia keuangan. Mari kita mulai. Tentang penulis. Pertama-tama, mari kita kenalan dengan penulisnya, Daniel Kahneman. Beliau adalah seorang psikolog dan ekonom yang memenangkan hadiah Nobel di bidang ekonomi pada tahun 2002. Karya-karyanya banyak membahas tentang bagaimana manusia membuat keputusan, khususnya di bawah kondisi ketidakpastian. Buku Thinking Fast and Slow adalah salah satu mahakarya beliau yang menjelaskan dua sistem utama dalam otak kita yang mempengaruhi cara kita berpikir dan mengambil keputusan. Intisari buku. Di bagian ini, kita akan menjelaskan inti dari buku Thinking Fast and Slow, yaitu konsep tentang dua sistem berpikir manusia yang sangat mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, yang dijelaskan dengan analogi sebagai dua tokoh fiktif. Penjelasan ini adalah landasan penting untuk memahami bagaimana otak kita bekerja, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan pribadi. Sistem 1, cepat, intuitif, dan otomatis. Sistem 1 adalah bagian otak yang bekerja secara spontan tanpa memerlukan banyak usaha. Sistem ini membantu kita dalam situasi yang membutuhkan respon cepat, seperti mengenali wajah seseorang dalam kerumunan, menghindari bahaya mendadak, seperti mengerem mobil saat ada orang menyeberang tiba-tiba, dan menjawab pertanyaan sederhana seperti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ciri-ciri dari sistem 1 adalah cepat dan otomatis, tidak memerlukan usaha atau energi mental besar, rentan terhadap bias dan kesalahan berpikir karena cenderung mengandalkan intuisi. Dalam keuangan, sistem 1 sering muncul saat kita membuat keputusan impulsif, seperti membeli barang diskon tanpa berpikir panjang apakah barang itu benar-benar diperlukan. Sistem 2, lambat, logis, dan analitis. Sistem 2 adalah bagian otak yang digunakan ketika kita menghadapi tugas-tugas kompleks atau membutuhkan analisis mendalam, seperti membuat rencana anggaran bulanan, menghitung berapa banyak uang yang harus ditabung untuk pensiun, dan memahami risiko investasi. Ciri-ciri dari sistem 2 adalah lambat dan membutuhkan usaha mental yang lebih besar, berorientasi pada logika dan analisis mendalam, dan mampu memproses informasi secara lebih akurat, tetapi mudah lelah jika digunakan terus-menerus. Dalam konteks keuangan, sistem 2 sangat penting saat membuat keputusan besar, seperti membeli rumah atau memilih strategi investasi. Mengapa dua sistem ini penting? Kita akan mulai dengan interaksi antara sistem 1 dan 2. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua sistem ini saling melengkapi. Sistem 1 membantu kita bertindak cepat dalam situasi sederhana, sedangkan sistem 2 diperlukan untuk tugas-tugas yang lebih rumit. Namun, seringkali kita terlalu bergantung pada sistem 1, bahkan dalam situasi yang membutuhkan analisis mendalam, sehingga membuat keputusan yang kurang optimal. Contohnya, ketika kita berbelanja dan melihat tulisan diskon 50%, sistem 1 langsung mendorong kita untuk membeli karena merasa ini adalah kesempatan langka. Namun sistem 2 mungkin akan mengingatkan bahwa barang itu sebenarnya tidak dibutuhkan dan diskon tersebut hanyalah trik pemasaran. Atau dalam investasi, di mana sistem 1 mungkin membuat kita terlalu cepat membeli saham hanya karena melihat orang lain melakukannya, alias FOMO, Fear of Missing Out. Sementara itu, sistem 2 akan menganalisis apakah saham tersebut benar-benar memiliki prospek yang baik. Kesalahan yang sering terjadi, itu juga dijelaskan oleh Kahneman, bahwa ada bias-bias dalam pikiran kita yang seringkali muncul karena dominasi sistem 1. Beberapa bias umum yang dibahas dalam buku ini meliputi bias konfirmasi, yaitu cenderung mencari informasi yang mendukung keyakinan awal kita. Kemudian ada bias anchoring, terlalu dipengaruhi oleh informasi awal yang diberikan. Contohnya,
harga asli suatu barang adalah sebesar 1 juta yang kemudian didiskon sebesar 50%. Tentunya itu akan membuat diskon menjadi terasa lebih menarik. Lalu kemudian ada loss aversion, di mana itu adalah suatu perasaan lebih takut rugi daripada mengejar keuntungan. Ini menjadi landasan pemahaman untuk kita semua, bahwa keputusan finansial kita seringkali dipengaruhi oleh cara otak kita bekerja. Dengan mengenali kapan harus menggunakan sistem 1 atau sistem 2, kita dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan menghindari kesalahan yang mahal. Pelajaran penting untuk manajemen keuangan pribadi. Sekarang mari kita fokus pada apa yang bisa kita pelajari dari buku ini untuk meningkatkan kemampuan manajemen keuangan pribadi. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, hati-hati dengan bias kognitif. Bias kognitif adalah kesalahan berpikir yang sering terjadi tanpa kita sadari. Misalnya seperti bias konfirmasi, di mana kita cenderung mencari informasi yang mendukung pandangan kita, sementara mengabaikan fakta yang bertentangan. Dalam keuangan, ini bisa membuat kita mempertahankan investasi yang buruk karena merasa yakin. Misalnya, seseorang yang berinvestasi di saham tertentu mungkin terus menahan saham tersebut meskipun data menunjukkan performanya buruk, hanya karena ingin membuktikan dirinya benar. Lalu kemudian ada yang disebut dengan overconfidence bias, di mana kita sering terlalu percaya diri dalam membuat keputusan keuangan, seperti merasa yakin bahwa kita bisa mengalahkan pasar saham. Padahal, realitanya banyak investor profesional pun kesulitan melakukannya. Buku ini mengajarkan kita untuk lebih kritis dan sadar akan bias-bias ini agar tidak merugikan diri sendiri. Kedua, pahami efek kerugian atau loss aversion. Kahneman menjelaskan bahwa manusia cenderung lebih takut kehilangan uang daripada mendapatkan uang dalam jumlah yang sama. Misalnya, kehilangan 100.000 terasa lebih menyakitkan daripada kesenangan yang dirasakan saat mendapatkan 100.000. Efek ini bisa membuat kita terlalu konservatif, seperti menolak peluang investasi yang baik karena takut rugi. Sebaliknya, efek ini juga bisa membuat kita mengambil risiko besar, seperti berjudi untuk menutup kerugian sebelumnya. Dalam manajemen keuangan, penting untuk menyadari efek ini dan belajar mengambil keputusan yang rasional, bukan emosional. Ketiga, gunakan sistem 2 untuk keputusan besar. Untuk keputusan besar seperti membeli rumah, berinvestasi, atau membuat anggaran bulanan, gunakan sistem 2. Jangan terburu-buru. Luangkan waktu untuk menganalisis informasi dan mempertimbangkan semua opsi. Misalnya, saat memutuskan investasi, pelajari terlebih dahulu risiko, potensi keuntungan, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan begitu, keputusanmu akan lebih matang dan terhindar dari kesalahan yang mahal. Keempat, jangan terjebak oleh efek jangka pendek. Banyak dari kita yang terlalu fokus pada hasil jangka pendek, seperti panik ketika nilai investasi turun sesaat. Contohnya, saat pasar saham sedang turun, banyak orang yang langsung menjual asetnya karena takut rugi. Padahal, fluktuasi jangka pendek adalah hal yang normal. Kahneman mengingatkan kita untuk melihat gambaran besar dan tetap berpegang pada rencana jangka panjang. Dalam investasi, kesabaran seringkali menjadi kunci kesuksesan. Kelima, bias anchoring dan perilaku konsumtif. Bias anchoring adalah kecenderungan untuk terlalu terpengaruh oleh informasi awal. Misalnya, melihat harga awal 1 juta rupiah, lalu diskon menjadi 500.000, membuat kita merasa mendapat kesepakatan bagus. Padahal sebenarnya barang itu mungkin tidak sebanding. Bias ini sering digunakan dalam pemasaran untuk mempengaruhi keputusan kita. Untuk mengatasinya, selalu tanya kepada diri sendiri, apakah saya benar-benar butuh barang ini? Dan apakah nilainya sepadan dengan harganya? Dengan begitu, kita bisa lebih bijak dalam mengelola pengeluaran kita. Kesimpulan. Jadi, itulah beberapa pelajaran berharga dari buku Thinking Fast and Slow yang bisa membantu kita menjadi lebih cerdas dalam mengelola keuangan. Intinya, pahami cara kerja otak kita, sadari bias-bias yang sering terjadi, dan gunakan sistem 2 untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Kalau kamu belum membaca buku ini, saya sangat merekomendasikannya. Buku ini benar-benar membuka wawasan
dan bisa membantu kita tidak hanya dalam keuangan, tetapi juga dalam banyak aspek kehidupan lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.